Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu dengan saya Nugroho Dwi Hartawan yang akan memandu teman-teman semua di kelas videografi. Nah, di kelas videografi ini, di materi yang pertama ini kita akan berkenalan dulu ya. Jadi kalau kita melihat kondisi yang terjadi sekarang ya, perkembangan dunia videografi ini sangat meningkat pesat ya. Kalau kita lihat di sosial media seperti Facebook, ya, Instagram, terus YouTube, TikTok, ya, itu hampir semua memiliki konten-konten berbau videografi. Nah, ini tidak lepas dari perkembangan teknologi internet yang bisa diakses oleh siapa saja, perkembangan teknologi seperti kamera perekam gambar bergerak ya. Nah, kalau 15 tahun yang lalu ya, eh, perkembangan dunia videografi ini tidak seperti sekarang ya. Jadi kalau untuk berkarya, membuat karya-karya videografi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, membutuhkan biaya yang cukup mahal ya. Jadi untuk membuat sebuah karya video harus minimum harus punya kamera video ya. Kalau kamera atau kamera panggul ya, waktu itu kamera panggul atau handycam ya, yang mana harganya bisa di atas 15 juta rupiah pada masa itu ya. Mungkin kalau handycam sedikit lebih murah ya. Nah, kalau kita eh, flashback ke 15 tahun yang lalu ya, di mana yang masih tren pada waktu itu yaitu kamera panggul ya. Jadi DSLR pada waktu itu masih belum belum seperti sekarang sudah disupport dengan fitur rekam video atau smartphone yang ada fitur rekam videonya juga. Kalau dulu hanya menggunakan kamera panggul ya. Nah, kamera panggul ini biasanya digunakan untuk bikin iklan layanan masyarakat, company profile, safety briefing ya. Ya paling kalau masuk ke kelasnya masyarakat mungkin seperti digunakan untuk dokumentasi wedding, pernikahan, atau hitanan ya atau sunat ya. Nah, itu pun kelasnya mungkin pada masa itu tidak seperti sekarang ya. Jadi trennya berubah ketika teknologi video ini masuk ke dalam kamera DSLR atau kamera foto ya. Jadi kamera foto sekarang sudah disupport dengan teknologi perekam video. Nah, di situ menjadi salah satu kelebihan kamera DSLR ya. Bentuknya yang ringkas, harganya yang murah. Dulu pada tahun 2011 saya beli kamera DSLR itu kurang lebih 6 juta, itu sudah cukup ya, sudah bisa digunakan untuk membuat video. Nah, sudah bisa digunakan untuk membuat video company profile, iklan layanan masyarakat yang mana cut-to-cutnya nggak terlalu panjang ya, atau durasinya nggak terlalu panjang, itu cukup menggunakan DSLR ya, klip-klip ya. Karena kalau kamera DSLR itu nggak bisa untuk merekam video panjang, jadi hanya ambil cut-nya saja, klip-klipnya saja. Itu tahun 2011 tren mulai berubah ya, tren mulai berubah. Jadi banyak orang sudah beralih dari kamera panggul menjadi kamera DSLR pada waktu itu ya. Seperti eh, dokumentasi wedding ya, dokumentasi pernikahan itu zaman dulu pakai kamera panggul ya, angle-angle-nya ya seperti itu aja ya, dipanggul seperti ini, terus kamera movementnya juga nggak terlalu begitu banyak ya, jadi pergerakannya cuma paling panning gitu ya. Nah, beda kalau menggunakan DSLR, itu pergerakannya bisa begitu dinamis ya, cukup eh, tambahan stabilizer itu bisa, pergerakannya bisa cukup luar biasa ya. Apalagi
sudah disupport dengan frame rate yang cukup tinggi ya. Nah, waktu itu sudah 60 frame per second, itu bisa digunakan untuk slow motion ya. Nah, ini luar biasa sekali kalau dibandingkan dengan kamera panggul hanya sebatas 25 frame per second, itu belum cukup ya. Nah, bisa menggunakan slow motion tapi patah-patah. Nah, ini yang bikin kendala. Oleh sebab itu banyak teman-teman yang mulai beralih menggunakan kamera DSLR ya. Nah, kamera DSLR ini pergerakannya cukup dinamis ya. Jadi trennya mulai berubah. Trennya mulai berubah dari yang gerakannya statis seperti itu, monoton, dokumentasi yang memakan waktu durasi yang panjang. Katakanlah dokumentasi pernikahan itu 2 jam. Nah, itu video dokumentasinya itu bisa sampai 30 sampai 60 menit. Semenjak DSLR itu sudah support dengan kamera video, itu efeknya sekarang kita lihat berubah ya, dari dokumentasi menjadi sinematik ya. Masa itu video prewedding mulai tren. Kalau dulu foto prewedding ya, sekarang masuk ke video prewedding seperti itu. Terus untuk dokumentasi video tidak sekedar dokumentasi, ada sinematiknya saja. Ada sinematiknya ya. Jadi lebih artistik ya. Kalau dulu durasinya panjang, ini durasi 5 menit aja udah bisa dinikmati seperti nonton di film di bioskop seperti itu ya. Ada nuansa artistiknya, cut-to-cut-nya, kombinasi dengan background atau musik, itu membuat karya video menjadi lebih menarik ya. Tidak hanya sekedar menikmati resepsi acara saja ya, acara akad dinikmati dari awal sampai akhir gitu ya. Acara resepsi dari awal sampai akhir. Kalau sinematik sudah nggak kayak gitu lagi, hanya cut-to-cutnya, potongan-potongan kecil saja yang bisa dinikmati. Nah, itu perubahan trennya kerasa banget gitu ya. Itu dari tahun 2011 ya, sekitar 10 tahun yang lalu hingga 5 tahun yang lalu mungkin popularitasnya sudah mulai beralih dari kamera DSLR menjadi kamera full frame ya, kamera mirrorless, terus ke kamera smartphone ya. Jadi kalau dulu smartphone hanya digunakan untuk berkomunikasi dan browsing, terus kemudian bisa digunakan, akhirnya ada fitur, sebenarnya fitur videonya sudah ada dari dulu ya. Tahun 2010 saya beli smartphone itu sudah ada kamera video, namun walaupun sudah ada tapi teknologinya nggak secanggih sekarang ya. Kualitasnya tidak sebagus sekarang. Kalau dulu kita rekaman malam hari gitu ya, nah itu kadang-kadang objeknya bergerak gitu ya, itu kelihatan blur. Nah, ini menjadi salah satu kendala pada waktu itu, dan belum bisa digunakan untuk bikin konten. Beda kayak sekarang ya. Kalau teman-teman bikin konten di YouTube menggunakan kamera smartphone, itu sudah memadai, sudah lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup. Apalagi perkembangan internet yang cukup pesat ya. Dulu 15 tahun yang lalu kita pakai HP, tren yang terjadi pakai Nokia sama BlackBerry ya. Itu untuk browsing itu lama banget ya. Pakai HP itu lama banget. Karena memang awal mula HP diciptakan kan alat komunikasi untuk telepon, komunikasi jarak jauh. Namun seiring perkembangan teknologi yang semakin bagus, itu sudah mulai berubah ya. 2010 itu sudah mulai bisa digunakan untuk browsing ya. Kalau dulu kita berinternetan itu hanya mahasiswa aja yang internetan ya, menggunakan warnet ya, harus ke warnet dulu ya. Kalau sekarang kita nggak perlu lagi ke warnet ya, di rumah buka HP, isi kuota gitu ya. Kalau nggak isi kuota ya pergi ke warkop gitu ya. Nah, bayar kopi sudah bisa nikmati wifi gratis, atau mau masuk ke wifi corner misalnya ya. Nah, tinggal bayar 6.000 sudah bisa internetan sepuasnya sudah. Kalau dulu ke warnet 4.000 cuma dapat 1 jam. Nah, akhirnya perkembangannya
semakin mudah nonton YouTube, lebih enak ya, lebih stabil. Kalau dulu nonton YouTube, dulu belum ada YouTube ya, 15 tahun yang lalu ya, trennya masih pakai Yahoo, Google belum begitu populer seperti sekarang. Nah ini imbasnya ke dunia videografi ini cukup besar. Anak-anak semua lapisan masyarakat sekarang bisa menikmati yang namanya konten videografi ya, baik itu TikTok, WhatsApp dalam bentuk meme atau dalam bentuk apapun itu ya, itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak sekarang bisa lihat, nonton YouTube ya. Lihat konten-konten di YouTube itu, anak-anak menggunakan HP aja sudah cukup ya. Kalau 15 tahun yang lalu harus pergi ke warnet dulu. Nah ini itu memiliki dampak yang luar biasa. Sosial media merubah tren ya, merubah tren. Jadi karya videografi bukan hanya sekedar karya film ya. TikTok ya juga termasuk endorse, terus iklan produk UMKM. Iklannya bisa pakai hanya bermodalkan smartphone ya. Nah, kalau kita flashback ya, jadi sebenarnya sejarah videografi ini sangat panjang sekali ya. Awal mulanya perkembangan videografi ini diawali dari perkembangan teknologi kamera. Nah, bukan hanya kamera video, tapi diawali di kamera foto. Karena memang fotografi dan videografi ini tidak jauh berbeda, bahkan secara teknis sama ya. Prosesnya sama, hanya saja outputnya mungkin yang sedikit berbeda ya. Kalau foto gambar diam, kalau video gambar bergerak ya. Nah ini perbedaannya di situ. Nah kalau kita melihat sejarahnya videografi ya, kita flashback ke sejarahnya fotografi juga, dunia kamera ya. Jadi kamera itu pertama kali mungkin sebelum kamera ya, ada satu buah fenomena alam yang terjadi di masyarakat yang tidak semua orang bisa mendeteksi itu. Pada waktu itu ada peneliti dari Cina tahun sekitar abad ke-11 ya. Itu peneliti dari Cina itu menemukan satu buah fenomena di mana di dalam satu buah tenda gelap yang tidak ada cahaya satupun yang masuk itu tiba-tiba tenda itu ada lubang, satu titik lubang kecil. Ternyata dari lubang itu memantulkan, merefleksikan pemandangan yang ada di luar, tapi dalam posisi terbalik. Nah, fenomena ini disebut dengan kamar gelap ya, atau kamera-kamar gelap. Nah, memang fenomena ini tidak banyak yang tahu ya. Nah, lalu ada salah satu ilmuwan dari Irak, yaitu Al-Haytham, kurang lebih sekitar abad ke-13 mungkin ya. Itu dia mulai mengembangkan, namanya adalah kamera obscura. Nah, kamera obscura ini dikembangkan oleh Ibnu Al-Haytham ya. Ini penemu dari Irak pada sekitar kurang lebih abad ke-13. Dia ini adalah bapaknya optik ya, pengembang lensa ya. Dia juga mempelajari tentang fenomena yang terjadi, yaitu memindahkan gambar ke dalam sebuah kotak ya, disebut dengan, kita kenal dengan kamera obscura. Jadi kamera obscura ini cara kerjanya ya teman-teman, itu dengan cara membuat satu buah kotak yang dimana tidak ada cahaya di dalamnya, lalu dibuat satu buah lubang kecil ya. Jadi kalau ada objek di depan lubang kecil tersebut ya, itu akan dipantulkan ke dalam. Nah, fenomena inilah yang dikenal dengan kamar gelap ya. Nah, di sini
Al-Haytham membuat kotak, yaitu kamera obscura, dengan bereksperimen menggunakan lensa, karena dia adalah bapaknya lensa ya, lensa optik. Nah, ini awal ditemukannya kamera. Cuman kamera di sini masih belum bisa menyimpan ya, belum bisa menyimpan gambar yang sudah direfleksikan tadi. Hanya sebatas untuk bisa dilihat, diamati, dan diteliti seperti itu. Jadi belum bisa. Kalau teman-teman sekarang kan sudah bisa masuk ke micro SD. Zaman dulu belum ada micro SD ya. Nah, salah satu tokoh peneliti berikutnya adalah Joseph Nietzsche. Joseph Nietzsche ini adalah salah satu tokoh yang pada waktu itu mengembangkan teknik di mana agar kamera itu bisa disimpan ya. Jadi bisa memindahkan media ke dalam media cetak ya. Dari kamera menjadi media cetak. Dia menggunakan plat ya, plat seng. Plat seng yang dilapisi oleh cairan kimia seperti itu ya. Nah, sayangnya pada waktu itu proses pengambilan gambarnya ini cukup lama banget ya. Jadi kurang lebih 8 jam untuk menghasilkan satu buah gambar. Nah, tapi sudah cukup bagus, dia sudah bisa memindahkan ke dalam satu buah media. Medianya adalah plat seng. Jadi plat seng ini dimasukkan ke dalam kamera, lalu diarahkan ke dalam satu buah objek tertentu ya. Jadi cahaya yang masuk itu harus 8 jam ya. Nah, 8 jam ini sangat lama sekali untuk proses pengambilan gambarnya. Namanya adalah exposure ya. Proses exposure-nya lama, yaitu penyinarannya agak lama, 8 jam. Bisa dibayangkan kalau motret satu orang aja dalam waktu 8 jam, nah itu orangnya bisa capek ya, begel-begel gitu ya. Nah, ini adalah karya dari Nietzsche tadi, yaitu salah satu bangunan pada waktu itu ya. Mungkin kurang begitu kelihatan ya, karena sudah tua banget ya. Jadi ini dari plat tembaga, membuat ini menjadi jadi memindahkan gambar ke dalam plat tembaga. Jadi micro SD zaman dahulu ini ya seperti ini, terbuat dari tembaga, dari plat seng ya. Nah, setelah itu ada pengembangan lanjutan. Salah satu tokoh adalah Daguerre, itu adalah yang mengembangkan temannya dari Nietzsche tadi. Dia bisa mereduksi durasi menjadi durasinya menjadi sekitar ya lebih pendek ya, kurang lebih 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit itu bisa meng-create satu buah gambar dengan plat tembaga. Setelah itu berkembang lebih lanjut menggunakan media kertas ya, media kertas dilapisi oleh plat cairan garam ya. Jadi cairan garam ini kertas ini sama seperti kertas foto zaman dulu ya. Di kampus saya dulu ada juga studio lab fotografi di kampus dulu, itu juga mengajarkan hal yang sama juga. Itu kertas ini harus disinari ya, supaya menimbulkan efek. Nah, itu sama seperti kertas yang dilapisi oleh cairan garam dan
cairan perak. Jadi kertasnya dilapisi cairan dulu, lalu dimasukkan ke dalam kamera, disinari. Nah, objek yang terkena sinar itu akan menjadi hitam. Objek yang tidak terkena sinar akan menjadi putih. Nah, seperti itu. Itu pada zaman saya kuliah dulu ya, kertasnya itu ditaruh di tempat gelap ya. Di atasnya ini dikasih objek, misalkan kasih batu, kasih apa ya, misalkan kapas. Nah, nanti disinari oleh lampu di atasnya seperti ini. Set. Itu nanti yang tertutup oleh batu akan jadi putih ya, karena tidak terkena sinar matahari. Jadi kertasnya tidak terbakar ya. Nah, setelah itu kertasnya dimasukkan ke dalam cairan ya, cairan kimia untuk dikembangkan. Nanti warnanya akan jadi hitam ya. Yang terkena cahaya jadi hitam. Nah, nanti setelah itu baru dimasukkan ke, namanya kalau nggak salah dulu itu developer dan fixer. Developer untuk mengembangkan, memunculkan warna hitamnya. Kalau fixer untuk menghentikan. Nah, jadi teknik ini dulu dipakai pada abad tersebut untuk membuat menyimpan foto ke dalam media kertas ya. Ini cukup populer sekali pada waktu itu. Namun ini belum masuk ke teknologi video. Nah, mungkin sedikit saja tentang foto ya. Berikutnya adalah Edward Muybridge. Muybridge di sini adalah salah satu tokoh seniman, juga pengajar di salah satu kampus di California waktu itu, sekitar abad ke-17 dan abad ke-18 ya. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh yang membuat berkarya dengan meneliti objeknya binatang, pergerakan manusia seperti itu. Jadi dia membuat foto-foto tentang pergerakan binatang. Karyanya yang paling fenomenal adalah Horse in Motion. Jadi dia mengamati binatang bergerak ya, pergerakan binatang, lalu sama dia didokumentasikan dan dilukis di atas alatnya, namanya Zoopraxism. Nah, Zoopraxism ini adalah alat yang digunakan untuk memutar. Jadi diputar, nanti gambarnya akan seolah-olah bergerak gitu ya. Gambarnya akan seolah-olah bergerak. Nah, ini yang dikerjakan oleh si Muybridge. Nah, ini yang menjadi cikal bakal alat perekam videografi ya, alat perekam gambar bergerak ya. Ini cikal bakalnya dari sini. Nah, pada saat itu Muybridge di sini diutus oleh gubernur dari California. Kebetulan dia adalah seorang yang penggemar pacuan kuda, di mana pada masa itu kuda ini digambarkan adalah binatang yang setiap di lukisan-lukisan itu gambarnya selalu kakinya menapak ke tanah. Namun gubernur ini setiap kali melihat pacuan kuda, dia merasa bahwa kuda ini ada momen di mana kakinya tidak menapak ke tanah atau terbang lah rasanya. Tapi temennya, dia berargumen dengan temennya dan temennya nggak percaya gitu ya. Akhirnya taruhan sama temennya. Nah, di situ dia berusaha untuk membuktikan. Nah, dipanggillah si Muybridge untuk mendokumentasikan pergerakan kuda. Nah, dia menggunakan 12 kamera untuk merekam gambar ya. 12 kamera. Jadi kameranya disusun menjadi 12 ya. Jadi kamera tersebut dikasih tali ya, talinya ditarik
memanjang ke sana, lalu setiap kuda ini jalan berlari melintasi tali tersebut, maka tali tersebut patah, putus, dan eh, kameranya jadi bergerak ya, jadi memotret. Jadi rananya bisa membuka dan menutup ya. Nah, ini sama seperti kabel rilis ya, hampir sama seperti kabel rilis. Jadi kalau teman-teman nggak tahu kabel rilis ini semacam apa ya? Kabel yang digunakan untuk memotret dari jarak jauh ya. Cuman ini menggunakan benang, masih pada masa itu belum ada kabel rilis ya. Nah, kabel rilis kalau zaman saya dulu namanya kabel rilis. Kalau zaman sekarang mungkin dulu pakai Bluetooth ya, pakai Bluetooth atau pakai wireless ya, wireless. Jadi kalau teman-teman motret, nah pakai smartphone biasanya pakai, kalau pengen motret jarak jauh itu pakai Bluetooth. Nah ini enggak, dia pakai benang ya. Fungsinya sama seperti itu untuk memicu rananya supaya membuka dan menutup ya. Jadi dia membuka untuk memasukkan cahaya, lalu menutup supaya cahayanya tidak terlalu banyak yang masuk. Akhirnya terekspos. Ada 12 kamera. Nah dari sinilah awal mula uh, nah ini ketika ditayangkan menggunakan Zupra System ya. Nah dia udahnya bergerak seolah-olah seperti bergerak, padahal ini enggak, padahal ini adalah gambar diam yang ditayangkan secara berulang-ulang. Nah secara berulang-ulang, jadi dari gambar pertama ya. Nah ini gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ditayangkan terus ya. Ini kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan animasi ya. Animasi atau stop motion ya. Kalau dulu namanya motion picture ya. Nah, jadi kayak animasi GIF ya, looping gitu ya. Jadi ulang-ulang terus. Nah, zaman dulu seperti itu, pakai Zupra System. Jadi cakramnya itu diputar. Nah, isinya adalah gambar-gambar ini, 12 gambar ini. Nah, sayangnya waktu itu di masa New Bridge itu kualitas fotonya kurang bagus ya. Jadi sama dia digambar ulang di cakram tersebut, lalu ditunjukkan ke gubernur. Namun temennya ini nggak percaya karena ini semacam editan ya, fotonya lebih banyak dimodifikasi, jadi digambar ulang. Namun setelah itu akhirnya Mubrid melakukan pemotretan ulang 2 tahun setelahnya, 2 tahun atau 3 tahun setelahnya itu melakukan pemotretan ulang sudah menggunakan pita seluloid ya. Nah, menggunakan pita seluloid. Namun ketika dia menggunakan pita seluloid, dia sudah tidak lagi menggunakan 12 kamera, tapi menggunakan 24 kamera. Nah, yang pakai pita seluloid yang bawah ini, pakai pita seluloid. Pita seluloid ini adalah negatif film ya. Kalau kita kenal sekarang adalah negatif film. Mungkin di zaman sekarang sudah nggak ada ya negatif film ya. Kalau zaman saya dulu masih pakai negatif film, jadi motret ya biayanya cukup mahal kalau menggunakan negatif film ya. Kalau saya dulu waktu motret ya tahun 2005 itu beli film roll filmnya aja sekitar 25.000 kalau nggak salah dulu. Satu roll isi 36. Jadi kita ibarat kata itu ya, ibarat kata itu memori SD ya. Kalau memori SD sekarang beli 50.000 aja udah bisa pakai gambar, merekam berapa banyak gambar ya, ratusan bahkan ribuan ya. Kalau dulu cuma 36 itu, jadi 25.000 hanya bisa untuk ngambil 26 gambar, dan itu pun harus dicuci cetak ya.
Dicuci dulu, nyucinya juga harganya 21.000 ya. Nah, cetaknya per ukuran 4R itu 1.500 ya. Jadi kurang lebih eh, membuat gambar sebanyak 36 itu hampir 100.000 waktu itu, 2004-2005 ya, lumayan mahal. Apalagi untuk kelas video. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kamera video ya, atau kamera film, kamera gambar bergerak. MioBridge ini menjadi salah satu tokoh yang menjadi, walaupun sebenarnya dia hanya sebagai eksperimen-eksperimen aja ya, digunakan untuk apa namanya, mengajar, mengedukasi. Sebenarnya dia sendiri tidak menyadari bahwa ini menjadi salah satu sejarah dunia perfilman, dunia videografi. Itu sejarahnya dari sini ya. Jadi bahkan Walt Disney pun membuat animasi itu mengacu pada penelitian-penelitiannya MioBridge mengenai pergerakan binatang, pergerakan manusia ya. Hampir kebanyakan film animasi mengacu kepada teorinya MioBridge. Jadi ini lebih condong bukan ke film, bukan ke videografi, tapi lebih condong ke animasi atau motion picture ya. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang membuat satu buah kamera video, atau zaman dulu kamera film ya. Kalau video sudah masuk ke digital ya. Jadi kamera film gambar bergerak, film di sini adalah film gambar bergerak ya. Jadi Thomas Alva Edison ini belajar dari MioBridge juga ya. Jadi dia masuk ke kelasnya MioBridge untuk mempelajari tentang cara kerja dari zebra system, terus gambar bergerak. Kemudian dia membuat salah satu alat yang cukup populer, yaitu kinetograf. Nah, ini adalah salah satu alat untuk merekam gambar bergerak pada masa itu ya. Alatnya cukup besar banget ya, cukup gede, dan harus menggunakan listrik ya. Jadi kalau tidak pakai listrik nggak bisa. Kalau sekarang kan pakai baterai ya, kalau dulu pakai listrik. Nah, ini adalah untuk menggerakkan roll filmnya ya. Jadi di sini adalah untuk menggerakkan roll film. Terus ini untuk mengatur rananya ya. Nah, si Thomas ini juga mengacu kepada teorinya si MioBridge. Dia menggunakan 24 gambar dalam satuan detik ya. Dan ini dipakai hingga sekarang ya. Standar frame rate yang digunakan oleh MioBridge menjadi acuan untuk perfilman ya. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan kecepatan 24 frame per second. Nah, sayangnya di sini ini tidak bisa merekam gambar pada malam hari. Dia membutuhkan sinar matahari untuk mengeksposur film seluloidnya ya. Jadi untuk merekam gambar harus siang hari. Oleh sebab itu dia membuat satu buah studio, di mana studionya ini tidak memiliki atap. Jadi atapnya memang dibiarkan terbuka supaya cahaya matahari bisa masuk. Jadi kalau mau syuting itu kondisinya siang hari ya. Apalagi ini pita seluloidnya masih zaman dulu kan, masih mungkin ya kurang lebih asanya masih pakai asa 0 mungkin ya. Kalau zaman saya dulu asa itu paling tinggi 400, 800 itu paling tinggi, atau ISO ya. ISO kita kenalnya ISO. Jadi kalau teman-teman pakai kamera DSLR, ISO-nya itu
Zaman dulu, zaman saya aja paling tinggi itu 400-800 ya. Nah, ini apalagi masih awal-awal pita seluloid, ini pasti sedikit. Jadi sensitivitasnya pasti masih rendah ya. Oleh sebab itu nggak bisa eh, oleh sebab itu nggak bisa digunakan di dalam kondisi yang minim cahaya. Otomatis harus menggunakan cahaya matahari yang lebih lebih terang ya. Jadi Thomas Alva Edison meng-create ini semua ya. Ini yang menjadi yang kalau kita hidup di zaman sekarang kita harus berterima kasih sama Thomas Alva Edison. Nah, selanjutnya Thomas Alva Edison dan rekannya Dickson itu meng-create, nah ini adalah kinetoskop. Kinetoskop ini adalah, kalau kita kenal, adalah playernya ya. Nah, atau kita kenal YouTube di masa itulah ya. Jadi YouTube masanya Thomas Alva Edison itu seperti ini. Jadi bentuknya juga gede banget ya, harus pakai listrik. Jadi harus ngintip gini ya untuk melihat. Nah, harus ngintip. Jadi bioskop pada masa itu bentuknya seperti ini. Jadi ada satu buah ruangan diisi oleh kinetoskop yang banyak. Jadi satu orang hanya bisa melihat satu ya. Satu alat, maksudnya satu alat ini hanya bisa dilihat oleh satu orang ya. Nah, kalau teman-teman di zaman saya kecil dulu, SD dulu, ada juga sih ya, alat semacam proyektor gitu ya, yang kita biasanya disewakan di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi di sekolah SD saya dulu ada persewaan semacam proyektor kecil gitu, film. Jadi kita bisa ngintip gini di pencet tombolnya, itu dia filmnya bisa muter sendiri. Jadi kita bisa melihat gambar Mickey Mouse ya. Itu kurang lebih sama tekniknya seperti ini ya, kurang lebih sama. Cuman di sini kendalanya adalah satu, dia lebih besar. Lebih besar, jadi kurang ringkas, tidak bisa dilihat oleh banyak orang ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat ini. Namun berikutnya kita mengenal namanya Lumiere bersaudara. Lumiere bersaudara ini adalah salah satu penontonnya karya-karya dari Thomas Alva Edison ya. Tapi dia adalah salah satu penonton yang cukup kreatif ya. Dia melihat kelemahan dari karyanya si Thomas Alva Edison dan dia mengembangkan. Kebetulan karyanya Thomas Alva Edison ini, baik kinetoskop maupun kinetograf, ini tidak dipatenkan ya. Nah, sehingga si Lumiere bersaudara ini mengembangkan alat tersebut. Nah, alat tersebut dikembangkan dengan nama sinematografi. Nah, kalau sekarang sinematografi ini adalah proses ya, proses pembuatan karya film. Kalau zaman dulu sinematografi ini nama alatnya ya, nama alatnya. Jadi seperti ini alatnya, sederhana, ringkas, portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi nggak harus di studio. Nah, bisa dibawa outdoor, keluar kemana saja bisa ya. Nah, ini dioperasikan secara manual, jadi nggak pakai listrik ya. Kalau tadi Thomas Alva Edison pakai listrik, ini nggak. Jadi pakai manual, di engkol gitu. Nah, yang menjadi kendala kalau engkolnya nggak stabil ya, frame rate-nya jadi turun. Itu kendalanya di situ ya. Tapi cukup bagus ya, bisa dibawa kemana-mana dan cukup ringkas. Selain digunakan untuk merekam, dia juga bisa digunakan untuk melihat ya, menonton ya. Jadi berfungsi sebagai player juga, kayak smartphone-nya teman-teman itu ya. Selain bisa buat ngerekam video, bisa juga untuk nonton. Nah, ini setelah merekam ya tetap harus dicuci cetak terlebih dahulu ya. Filmnya harus dicetak terlebih dahulu, dicuci dulu. Kalau mau nonton baru dimasukkan ke sini lagi ya. Nah, ini tinggal bagian belakangnya dikasih center apa ya? Cahaya ya.
Itu semacam kayak proyektor jadinya. Jadi filmnya disinari cahaya nanti akan memantul ke dinding ya. Nah, jadi untuk mengoperasikan ini juga harus di engkol lagi ya, diputar pakai manual ya, pakai tangan ya. Jadi kalau mau nonton harus ada operatornya nih. Nah, kalau mau nonton harus ada operatornya. Kalau nggak ada operatornya nggak bisa. Kalau untuk yang kinetoskop itu nggak pakai operator ya. Operatornya adalah listrik. Selama ada listrik dia bisa berjalan. Nah, inilah yang menjadi awal berkembangnya dunia video. Kemudian era-era setelahnya ya, setelah abad ke-18, 19 hingga ke 20 itu sudah mulai trennya beralih ke digital ya. Kita ada namanya pita kaset yang gede, Betamax, terus mini DV, itu sudah cukup. Terus hingga sekarang ya pakai micro SD seperti itu. Jadi perkembangannya, dan masih banyak istilah-istilah yang sering dipakai seperti sinematografi, exposure, terus frame rate. Standarnya standar di zaman dulu masih sering dipakai untuk zaman sekarang ya. Long exposure dan lain sebagainya. Nah, untuk materi kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di materi kita berikutnya.